Intinya sebenarnya nikmat walaupun banyak tapi dimanfaatkan untuk hal yang positif, maka insya Allah itu tidak akan memberatkan kita. Justru itulah yang mempercepat kita untuk masuk surga dan meninggikan derajat kita di surga. Itu yang paling utama. Meninggikan derajat kita di surga. Mahasini kebun surga Walikullil darajatum mimma amilu. Masing-masing orang itu derajatnya itu berbeda sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Harta bendanya banyak tapi digunakan untuk hal-hal positif, perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah surganya insyaallah tinggi. Al-fi'lul muta'addi khairun minal fi'lil lazim, ay al-khairul muta'addi, kebaikan yang sifatnya itu manfaatnya lebih banyak, menjalar kepada yang lain, lebih luas, menjangkau berbagai macam aspek, itu jauh lebih baik minal khairil lazim, daripada al khair kebaikan tapi manfaatnya hanya untuk dia sendiri. Oleh sebab itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Orang yang paling istimewa di antara kalian itu adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempersiapkan dirinya untuk mempelajari Al-Qur'an. Ini manfaat untuk diri sendiri. Wa 'allamah. Nah, setelah itu dia mengajarkannya, dia transfer Al-Qur'an yang sudah mereka pelajari kepada orang lain. Itu standar barometer orang itu menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling berkualitas di hadapan Allah adalah orang yang memiliki atau paling banyak kontribusinya, manfaatnya kepada orang lain. Baik kontribusinya itu melalui idenya, melalui ucapannya, melalui perbuatannya. Itu standar itu kebaikan di hadapan Allah SWT. Dan semakin mantap, semakin topnya itu adalah standar atau kualitas kebaikannya itu adalah kualitas yang nomor wahid, nomor satu, yaitu Al-Quran. Dan ada yang paling istimewa dibandingkan dengan Al-Quran. Ya. Fadlul Quran ala sairil kalam ka fadlur rahman ala sair khalqih. Keutamaan namanya Al-Quran dibandingkan dengan semua ucapan-ucapan yang lain, ka fadlur rahman, tak ubahnya bagikan keutamaan Allah yang maha kasih sayang dibandingkan dengan seluruh khalqihnya, seluruh makhluknya, seluruh ciptaannya. Berarti yang manfaat yang paling utama itu adalah manfaat berupa Al-Quran dibandingkan dengan manfaat yang lain. Manfaat ilmu yang kita berikan kepada orang tidak ada yang mengalahkan manfaat ilmu Al-Quran. Makanya dari kita alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keinginan untuk mempelajari, mengamalkan, menyebarkan Al-Qur'anul Karim. Enggak usah terlalu minder, ya. Enggak usah terlalu minder. Kalau urusan rezeki yang penting udah ikhtiar itu, ya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya habis. Seorang itu tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya habis. Dan urusan rezeki itu udah tanggung jawab Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Ma min dabbah, tidak ada satupun binatang yang melata, bergerak. Dabbah itu bergerak. Ini ulama membahas kenapa pakai dabbah, binatang yang melata itu dabbah. Artinya rezeki itu diperoleh melalui gerakan, usaha. Pada umumnya bisa juga tanpa usaha, yang artinya melalui gerakan, bisa melalui ucapan.
Makanya ada ungkapan utlubur rizqa walau bitanahnu. Cari rezeki itu dengan melalui usaha, sekalipun usaha itu bentuknya hanya berdehem. Wih, hebat dia. Bisa cari rezeki dengan melalui berdehem. Bisa. Ada momen pembagian nasi bok kaputan, bagi. Ada yang tidak ada. Ya, ini tinggal Muhammad mana? Itu. Oh, ini belum. Kalau Anda tidak berdehem, lewat Anda tidak dapat itu. Tapi gara-gara batuk ini. Lamun dirubah ya, bau doang. Utlubur rizqa walau bisu'al. Cari rezeki sekalipun dengan pakai batuk. Nyekan di kamar mandi dengan berkhulwat. Ya, ini saya di mana nih? Baru di dalam. Oh, ini ya. Itu dapat rezeki itu gara-gara itu. Artinya ada usaha, gerakan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha fil ardi. Nah, lapis sama. Lamun langit juga yang diinggelah susah malaikat. Kalau di langit itu, malaikat itu enggak makan dia itu. Cukup tasbih aja wah. Fil ardi, di muka bumi ini. Illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah. Nah, tanggung jawab rezeki itu adalah Allah. Nggak perlu terlalu khawatir. Iya, mohon maaf, saya datang ke Jakarta. Ya awalnya 6 bulan nggak bawa istri, karena nggak boleh waktu itu bawa istri. Sendirian gitu waktu belajar di Bait Al-Quran. Setelah selesai itu saya minta izin ke kiai saya untuk S2, diizinkan pulang sebentar terus balik lagi ke Jakarta. Waktu balik ke Jakarta itu saya duluan sendirian, setelah itu beberapa hari langsung istri saya bawa. Padahal waktu itu belum ada pekerjaan yang menghasilkan maksimal gitu. Waktu itu tuh punya gaji di 500 ya, 500 di masjid itu untuk kontrakan 300, berarti sisanya tinggal berapa? Tinggal 200. Mau makan apa 200 ini sama keluarga. Nah, terus waktu itu di Baitul Quran dapat gaji 800, tapi saya S2. Nah, tapi bawa anak dan istri. Kenapa? Konsep saya itu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada namanya makhluk Allah yang melata di muka bumi ini kecuali itu urusan rezeki urusan Allah. Dan saya punya keyakinan dimanapun orang itu berada, di sanalah rezekinya. Sekarang santri berada di sini, di sinilah rezekinya itu. Cuma jalurnya melalui orang lain, gitu. Ini perlu menjadi bahan pemikiran dan renungan kita. Santri tidak perlu kerja, hanya cukup Anda menghafal Quran, Anda sudah dapat makan. Apalagi besok udah bisa kerja. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Mustaqarrnya udah tahu. Mau dikembalikan misalnya ya'lamunya itu dhamirnya ke Allah, ya. Allah tahu di mana mustaqar daripada rezeki kita. Di mana tempat beradanya. Wa mustawdi'ah, di mana dititipnya. Santri-santri dititip rezekinya itu sama orang. Allah itu tahu. Itu. Kullu fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah ada dalam Lauhil Mahfuz. Makanya nyantai aja hidup ini itu. Tidak perlu terlalu laksanakan tugas udah. Kalau ada pembagian nasi Anda tidak dapat, santai aja. Itu udah fi Lauhil Mahfuz sudah itu. Fi kitabim mubin. Nah, di nara rezeki itu aja loh ini. Duduk. Nah, memulai rezeki menjadi tatongan. Kalau memang udah jadi rezekinya.
Ini hidup ini tidak terlalu tidak perlu terlalu ribet-ribet hidup ini ya. Ya usaha-usaha, kerja-kerja ya urusannya Allah Subhanahu wa taala. Di waktu selesai sholat biasa kadang-kadang dibaca la mu'tiya lima mana'ta, tidak ada satupun siapapun dan apapun itu yang mu'tiya, yang mampu untuk memberikan lima mana'ta, terhadap sesuatu yang sudah dihalangi oleh Allah. Kalau rezeki itu bukan, atau sesuatu itu bukan menjadi rezeki kita, siapapun yang akan memberikannya tidak bisa. Kalau bukan menjadi rezeki kita. Sebaliknya, wala mani'a lima a'taita, tidak ada satupun apapun itu yang mampu untuk menghalangi lima a'taita, apa yang sudah diberikan oleh SWT. Nah, ada. Kalau itu memang udah jadi rezeki kita, siapapun itu, apapun pangkatnya untuk menghalangi rezeki itu, tidak bisa.